Baru-baru ini kita kena prank sama Pertamina. Ternyata Pertamax yang lo beli itu isinya Pertalite anjir. Memang kayaknya negara kita ini isinya kebanyakan koruptor deh. Hal segini doang bohong loh. Mari kita bahas di monolog kritik politik. Let's go. Kritik politik. Wow. Penipu. Kejaksaan Agung Republik Indonesia baru-baru ini mengungkap terjadinya mega korupsi Pertalite yang dioplos jadi Pertamax. Diperkirakan kerugian negara mencapai 193 triliun. Itu hitungannya 1 tahun doang, 2023 doang. Sedangkan korupsinya udah dilakukan sejak 2018. Gokil, udah 5 tahun anjir. Mungkin kerugian negara kita hampir 1.000 triliun itu. Duit sebanyak itu bisa kita bikin IKN 2, satu di Sumatera, satu di Kalimantan. Jangankan IKN, makan bergizi gratis bisa kita lakukan tanpa penghematan anggaran. Gokil banget nih orang. Kok bisa-bisanya dapet celah buat korupsi? Kok bisa gitu? Tapi oke lah, yang terjadi biarlah terjadi. Untung ketahuan. Senin 24 Februari 2025, Kejaksaan Agung menahan sebanyak 7 tersangka kasus dugaan korupsi, tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang melibatkan subholding PT Pertamina dan kontraktor kontrak kerjasama periode 2018 hingga 2023. Kasus dugaan korupsi ini diperkirakan merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Lantas, bagaimana awal mula kasus dugaan korupsi tersebut terkuak? Saya nggak mau bahas tentang korupsinya Pertamina. Saya juga nggak mau mengkritisi koruptor dan pemerintahnya. Saya mau bahas hal yang lebih mendasar mengenai korupsi. Kenapa di negara kita banyak banget yang korupsi? Padahal kita adalah negara yang ramah terhadap wisatawan asing. Kita punya nilai-nilai agama yang tinggi, nilai-nilai budaya dan tradisi yang baik. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan kenapa di negara kita banyak banget yang korupsi, kita harus paham sejarah terbentuknya kebiasaan hidup orang Indonesia. Sebelum Indonesia berdiri, negeri ini diisi oleh kerajaan-kerajaan yang menerapkan sistem feodalisme. Feodalisme adalah sistem yang didasarkan pada sistem kasta. Ada tingkatan di sana, ada hierarki. Ada yang posisinya di atas dan ada yang posisinya di bawah. Posisi di atas ditempati oleh penguasa, yaitu raja-raja pada saat itu. Dan posisi bawah ditempati oleh rakyat jelata. Jadi, sudah ratusan bahkan ribuan tahun lalu bangsa kita terbiasa dengan sistem feodal ini. Rakyat harus hormat dan patuh pada raja karena rajalah yang berkuasa. Apapun perintah raja harus dilaksanakan karena rajalah yang tahu apa yang baik untuk rakyatnya dan apa yang buruk untuk rakyatnya. Makanya sistem kerja kita di Indonesia sangat menjunjung tinggi sopan santun kepada yang lebih tinggi posisinya, yaitu bos kita. Namun, sikap feodal yang menghasilkan sopan dan santun ini mulai bergeser nilainya. Yang awalnya sopan dan santun dijadikan sebagai bentuk penghormatan, kekaguman, dan respek kepada raja yang telah mengatur kehidupan rakyatnya, menjadi sopan santun sebagai bentuk mengamankan posisi agar tidak jatuh kekuasaannya. Sopan santun yang penuh kemunafikan. Makanya banyak tuh karyawan-karyawan yang ada di Indonesia nggak berani mengkritisi bosnya, meskipun yang dilakukan bosnya adalah sebuah kesalahan. Nah, sikap feodal inilah yang terus tumbuh dan mengakar hingga masuknya Belanda untuk menjajah. Pada masa penjajahan inilah rakyat menderita, kekuasaan raja tidak lagi signifikan. Sehingga rakyat bingung, mereka awalnya hanya patuh kepada raja dan hidup mereka baik-baik saja. Tiba-tiba dihadapkan pada kekuasaan yang lebih besar daripada raja yang mereka ikuti. Kebingungan ini semakin menjadi-jadi ketika rakyat pada masa itu diperas habis-habisan oleh Belanda. Mereka harus gimana nih? Dulunya kan cuma patuh doang kepada raja, hidup mereka damai. Tiba-tiba Belanda ada nih yang lebih berkuasa daripada raja. Akhirnya mereka iya aja apa yang disuruh oleh Belanda. Belanda bilang A, siap gaskan. Belanda bilang B, oke gas. Daripada meninggal, iya kan? Akhirnya mereka disuruh kerja paksa. Hasil bumi mereka dirampas, tanah mereka dirampas. Dan itu terjadi bertahun-tahun. Mereka menderita bertahun-tahun. Secara alamiah, manusia akan mencari cara agar bisa selamat. Sehingga muncullah sistem pertahanan diri. Secara psikologis sangat wajar menurut Freud. Memang manusia pada dasarnya akan mencari cara agar tidak berada dalam posisi yang tidak nyaman. Nah, ada berbagai cara yang dilakukan rakyat Indonesia pada saat itu. Ada yang berjuang dengan melawan. Ada yang dengan cara mendekat dengan kekuasaan. Rakyat Indonesia mulai paham cara mengamankan dirinya, yaitu dengan cara dekat dengan Belanda. Mulailah banyak orang Indonesia lokal yang menjilat kepada Belanda, karena dengan cara itu mereka bisa hidup dengan baik. Mulailah praktik-praktik korupsi yang terjadi, karena pada saat itu praktik korupsi di pemerintahan Belanda juga masif sekali. Kita tahulah VOC korupsinya seperti apa.
Karena orang Indonesia tahu betul rasanya miskin, ya mereka meniru apa yang dilakukan Belanda. Makanya kita tahu ada bupati-bupati di zaman pemerintahan Belanda yang mengkorupsi upah para pekerja-pekerjanya. Salah satu yang paling terkenal adalah para pekerja Jalan Anyar Panarukan. Kita tahu bersama kalau pekerja-pekerja waktu itu harusnya mendapatkan upah, tapi karena dikorupsi oleh para bupati-bupati pada saat itu, para pekerja menjadi tidak mendapatkan upah. Selain itu, di masa VOC inilah rakyat Indonesia mulai bisa mempelajari cara-cara Belanda menjadi makmur, yaitu dengan cara korup. Bukan cuma petinggi VOC saja yang korup, bahkan kalangan bawah, para pekerja, semuanya korup. Kuli yang mencuri pupuk yang baru ditebar. Ada juga mandor yang menuliskan banyak nama pekerja padahal nama-nama yang dimasukkan tidak ada. Sehingga upah yang orangnya nggak ada bisa diambil. Para manajer juga sering memperbesar anggaran. Nah, sifat feodal ditambah dengan pengalaman yang menyakitkan dijajah oleh Belanda memunculkan sikap munafik dalam diri manusia, memunculkan sifat menyelamatkan diri secara terselubung, mementingkan diri sendiri. Intinya, saya selamat dulu deh. Nah, budaya inilah yang terus mengakar di rakyat Indonesia. Makanya di semua lini kehidupan kita selalu kita temui praktik-praktik korupsi. Dan bukan hanya 1-2 orang saja, ada banyak. Karena memang kita belajar dari Belanda, udah menjadi sejarah kita. Misal di dunia kerja, ketika ada atasan yang korup, bawahannya biasanya nggak bilang-bilang. Karena apa? Ya karena sifat feodal dan takut dipecat. Jangankan di dunia kerja, di dunia pendidikan deh, banyak kan terjadi praktek jual beli kursi di sekolah. Pengangkatan guru honorer juga biasanya pakai jalur orang dalam. Nilai raport biasanya juga di markup, nyontek, dan habis juga dikorupsi. Nah, saking mengakarnya korupsi di dunia pendidikan kita, siswa saya pernah nanya ke saya. Siswa saya ini udah kelas 3 SMP, dia mau lanjut SMA. Dia galau, risau, takut tidak bisa lulus masuk SMA yang dia inginkan. Terus dia mau konsultasi sama saya. Tahu nggak apa yang dia tanyakan ke saya? Pak, Bapak punya orang dalam nggak di SMA ini? Saya mau masuk SMA ini, takutnya saya nggak lulus nanti. Bayangin anak seumuran SMP udah cari orang dalam karena takut nggak lulus. Bukannya nanya gimana cara belajar, metode belajar yang efektif agar bisa lulus masuk SMA jalur prestasi, si anak ini malah nanyain saya punya orang dalam atau tidak. Itu semua terjadi karena korupsi adalah budaya kita. Korupsi adalah kita. Udah terjadi sejak ratusan tahun yang lalu. Saya kasih tahu nih seberapa korup kita sebagai sebuah bangsa. Kita adalah negara dengan penganut agama Islam terbesar di dunia. Dan Islam melarang kita untuk korupsi. Itu udah jelas. Tapi kita tahu sendiri nih, dana haji saja dikorupsi. Dana buat cetak Al-Quran juga dikorupsi. Uang masjid dikorupsi. Dana bantuan dikorupsi. Sudah jelas bangsa kita adalah bangsa yang suka korupsi. Karena korupsi adalah budaya rakyat Indonesia dan sudah mengakar secara kolektif, jadi wajarlah ketika bangsa kita memutuskan untuk mendirikan sebuah negara, negara yang berdiri adalah negara yang korup. Karena memang fondasi awal negara kita adalah korupsi. Rakyatnya doyan korupsi. Jadi memberantas korupsi di Indonesia bukan hanya sekedar menghukum mati koruptor, memiskinkan koruptor, atau mengejar koruptor sampai ke Antartika. Ada masalah fundamental di situ, ada masalah mental di situ, mental yang udah kebentuk sejak ratusan tahun lalu. Jika ingin memberantas korupsi, harusnya dimulai dari rakyatnya, dimulai dari kita semua sadar bahwa sekecil apapun bentuk kecurangan yang dilakukan, itu adalah tindakan korupsi. Sekecil perilaku menyontek, sekecil perilaku titip absen, itu semua adalah tindakan korupsi. Saya bukan orang yang suci, saya juga pernah korupsi tentu saja. Saya pernah nyontek, saya pernah titip absen. Tapi paling tidak saya sadar apa yang saya lakukan adalah kesalahan dan saya mau kita semua sama-sama berubah. Makanya saya mulai membuat video tentang mengkritik pemerintah, mengajak kalian semua untuk menonton, untuk sadar bahwa pemerintah yang korup adalah representasi dari kita sebagai rakyat. Apa dampaknya pemerintahan yang nggak diawasi? Apa dampaknya kalau kita memilih pemerintahan hanya karena viral, hanya karena pencitraan, hanya karena bansos? Pemerintah adalah cerminan rakyatnya. Artinya ketika pemerintah kita korup, artinya rakyatnya juga pasti korup. Karena kita yang milih mereka jadi pemerintah, kita yang milih presiden, kita yang milih DPR. Jadi ketika ada kasus korupsi besar-besaran yang terjadi seperti kasus Pertamina, kasus pagar laut, atau kasus Harvey Muiz, jangan hanya marah kepada mereka, jangan hanya marah kepada pemerintah. Kita juga harus marah kepada rakyat, kita juga harus marah kepada diri kita sendiri. Kok lu bisa milih wakil rakyat yang gak kompeten? Kok bisa orang-orang ini dikit banget yang kritik? Kok bisa pemerintah kita dikit banget yang kritik?
Orang-orang yang korupsi tadi itu semua ada di posisinya karena wakil rakyat kita yang milih, pemerintahan kita yang milih, dan yang milih wakil rakyat dan pemerintah adalah kita sebagai rakyat. Kita tuh nggak sadar bahwa sumber masalah dari negeri ini adalah kita sebagai rakyat. Kita sebagai rakyat yang nggak ngegonggong pemerintah, nggak kritis kepada pemerintah. Saking nggak sadarnya bahwa kitalah sebagai rakyat yang salah, di salah satu video saya ada yang bilang, "Bang, cari pembahasan lain saja biar banyak subscribernya." Oke lah, subscriber saya dikit, cuman 300 lebih. Tapi paling tidak 300 orang itu adalah rakyat Indonesia. Paling tidak mereka dapat pandangan baru tentang politik Indonesia. Mereka tahu bahwa paham politik adalah sebuah kewajiban di negara demokrasi. Daripada jutaan subscriber tapi hanya menyebar hoax, menyebar kebencian, dan informasi-informasi tidak jelas lainnya. Kembali lagi ke pertanyaan awal, kenapa negara kita banyak korupsinya? Jawabannya karena rakyatnya doyan korupsi. Rakyat Indonesia doyan korupsi. Itu udah kebentuk ratusan tahun yang lalu, udah mengakar. Jika kita semua mau korupsi hilang di Indonesia, solusinya adalah kita semua mulai mengkritisi diri kita sendiri dan pemerintah. Cukup sekian monolog kritik politik kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini kalau menurut kalian video ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, bye. Bye. Maksudku saya kalau ada orang yang kritik pemerintah, jangan kau suruh cari topik lain. Masa mau kau biarkan pemerintah bikin kebijakan-kebijakan aneh?